Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Galang Nihyang Abian Basi pada hari ini, Selasa tanggal 3 Januari 2023. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan baik. Mari kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Bapa di dalam Putra Tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami sampai pada hari ini. Sungguh Bapa kami bersyukur karena hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Bapa di surga, pada hari ini kami hendak menjalani seluruh kehidupan kami di dalam tugas dan tanggung jawab kami, di dalam setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Namun kami rindu sebelumnya Tuhan mendasari seluruh kegiatan kami, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu ya Bapa untuk menguasai setiap kami, untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Dan dalam pengertian hikmat yang datangnya daripada Tuhan, kami akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini terambil dari dua bacaan. Yang pertama, Mazmur 119 ayat 154. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Lalu bacaan yang kedua dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan yang setia adalah judul renungan kita pada hari ini. Setia. Apakah yang dimaksud dengan setia? Kata setia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh. Bisa dikatakan berpegang teguh pada janji. Dan dalam Kamus Alkitab paling sering diterjemahkan dari kata Ibrani, yaitu kesed. Kasih yang ditunjukkan karena memiliki komitmen, integritas, kesetiaan, dan ikatan yang erat. Salah satu karakter Tuhan adalah setia. Kesetiaan Tuhan tidak dapat dan tidak perlu diragukan. Tentunya berbeda dengan manusia. Pada umumnya manusia hanya mampu setia pada awal-awalnya saja, namun di tengah perjalanan waktu seringkali lupa, seringkali lalai, dan bahkan ingkar. Allah adalah setia. Artinya, Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dia senantiasa memegang dan menepati janji-janjinya. Setiap firman yang diucapkannya pasti digenapinya. Karena itu kita tidak perlu ragu dan khawatir akan penggenapan janji Allah dalam hidup kita.
kita dapat dengan tenang bersandar kepadanya dan mempercayai kesetiaannya yang tidak pernah berakhir. Saat ini kita diingatkan kembali bahwa Allah setia. Kesetiaannya berlaku sampai hari ini. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Nama Yesus adalah yang setia dan yang benar. Yesus Kristus sendiri adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas semua raja-raja di bumi. Dia telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan kesetiaannya kepada kita, manusia yang tidak setia, juga telah dibuktikannya dengan Dia rela mati dan telah bangkit kembali. Selayaknya lah dan sepatutnya lah kita bangga kepadanya. Karena hal ini bukanlah suatu kebetulan. Semuanya telah ada dalam rencananya untuk melepaskan kita dari dosa dan mengangkat kita kembali supaya menjadi sama seperti Kristus. Bagaimanakah kesetiaan Allah dinyatakan? Yang pertama, kesetiaan Allah dinyatakan dengan memelihara janjinya. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dan selalu menepati setiap perkataan yang diucapkannya. Yang kedua, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menjaga dan memelihara kita dari segala yang jahat. Dia tak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Tapi sebaliknya, Dia akan senantiasa menyertai kita dan memberikan pertolongan kepada kita saat kita mengalami pencobaan atau kesusahan. Yang ketiga, kesetiaan Allah dinyatakan dengan menyelamatkan umat-Nya dari kebinasaan. Yang keempat, kesetiaan Allah dinyatakan dengan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dia juga menguduskan serta memelihara hidup kita agar kita tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita hari ini, pemazmur tahu betul bahwa Allah yang setia akan terus menolong dan menopang kehidupan pemazmur. Ia tahu tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat menolongnya kecuali Tuhan. Dan ia pun tahu bahwa menjauhkan diri dari Tuhan dan Tauratnya hanya akan menambah beban penderitaannya. Satu-satunya sumber kebaikan yang dirasakan oleh pemazmur adalah Allah. Begitupun halnya dengan Paulus. Paulus menyebutkan dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika bahwa Allah yang disembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Allah yang memegang teguh janji-janjinya. Ketika Paulus melihat ada banyak tekanan yang dialami oleh jemaat Tesalonika dalam mengikut Yesus, Paulus terus berusaha untuk menguatkan hati jemaat bahwa Allah yang setia tidak akan pernah meninggalkan umat-Nya. Dia akan terus memelihara umat-Nya terhadap yang jahat. Allah setia menjaga dan merawat umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah manusia yang lemah. Dan dalam kelemahan kita, seringkali kita berlaku tidak setia kepada Tuhan. Dengan alasan kesibukan dalam pekerjaan, kesibukan dalam usaha, dan kesibukan dalam urusan-urusan yang lain, kita seringkali mengabaikan ibadah, mengabaikan doa,
dan bahkan mengabaikan pelayanan. Namun demikian, Tuhan tetaplah Tuhan yang setia. Dari dua tokoh di atas, kita belajar hal penting tentang kedekatan hubungan dengan Allah yang setia, yang menguatkan dan senantiasa menopang kehidupan kita. Allah akan menguatkan dan memelihara kita sebagai anak-anak-Nya, karena Dia adalah Allah yang setia, tidak berubah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita membalas kesetiaan Allah itu dengan terus belajar berlaku setia di hadapan-Nya. Setia di dalam iman, setia dalam ketaatan, setia dalam kasih, dan setia dalam pengharapan yang teguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang arti kesetiaan. Engkau adalah Allah yang setia. Karena kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan, Engkau tidak rela melihat kami binasa. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau. Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat janji-janji Tuhan, melihat jalan-jalan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, buatlah kami setia. Tolonglah kami untuk menjadi anak-anak yang membawa kabar baik bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga mereka boleh mendengar tentang kabar baik dan mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Jadikanlah kami alat-alat kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kami. Bapa di surga, pada hari ini, pada pagi ini Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang menderita sakit, yang ada di dalam pergumulan, yang ada di dalam kebimbangan, yang ada di dalam kelemahan, yang ada di dalam keputusasaan. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap saudara-saudara kami, setiap hati kami yang berseru kepada Tuhan. Tuhan kiranya akan turun menolong setiap kami, menolong saudara-saudara kami, menguatkan saudara-saudara kami yang sakit, memberi penghiburan bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam kesesakan, dan menguatkan saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan. Sungguh kami bersyukur Bapa pada hari ini. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia akan selalu menolong dan memberkati kami, menguatkan kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam kuasa kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat menikmati kasih setia Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.